Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Renanda Perdana dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan mata kuliah perkembangan peserta didik yang bertema studi kasus perkembangan moral peserta didik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian moral. Moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau biasa disebut dengan kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Moral atau bahasa Latin moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya, sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan moral. Yang pertama yaitu prakonvensional, di mana bagiannya yang pertama yaitu individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh yaitu suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan, dianggap semakin salah tindakan itu. Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandang dirinya. Tahapan ini bisa dilihat sebagai sejenis otoriterisme. Yang kedua yaitu menempati posisi apa untungnya buat saya. Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap 2 kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Yang kedua yaitu konvensional, di mana di konvensional yaitu mempunyai dua bagian. Yang pertama yaitu tahap ketiga, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang, karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Yang kedua yaitu tahap keempat adalah penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu pasca konvensional, di mana di dalamnya terdapat dua tahap. Yang pertama yaitu tahap 5. Individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan yang penting adalah bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Yang kedua yaitu tahap ke-6. Tahap ke-6 ini merupakan penalaran moral terbesar berdasarkan abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kesadaran moralitas anak. Tahap yang pertama yaitu tahap moralitas heterogen, di mana anak usia 4 sampai 7 tahun menunjukkan moralitas heterogen, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh siapapun. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan-pembatasan dalam bertingkah laku. Pada masa ini,
anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukannya. Yang tahap kedua yaitu tahap moralitas otonomi, di mana pada tahap ini anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum yang dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan di mana anak itu berada. Tahap selanjutnya yaitu moralitas konvensional, di mana penalaran konvensional ini merupakan tingkat kedua atau menengah dalam tahapan Colbert. Pada tahapan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua atau bisa jadi pemerintah. Yang terakhir yaitu moralitas pasca konvensional, di mana penalaran ini merupakan tahapan tertinggi dalam tahapan moral Colbert. Pada tahap ini, seseorang menyadari adanya jalur moral alternatif, dapat memberikan pilihan, dapat memutuskan bersama tentang peraturan dan moralitas yang didasari pada prinsip-prinsip yang diterima itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengembangan moral anak Indonesia. Anak Indonesia itu memiliki perkembangan moral yang tidak jauh berbeda dengan anak di dunia pada umumnya. Faktor-faktor pembentuk munculnya perbedaan manusia, yang paling pertama yaitu kenyataan hidup, yang kedua tantangan yang dihadapi, dan harapan yang dicita-citai oleh komunitas manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia telah mengalami kemunduran menyangkut persoalan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, sehingga bangsa ini butuh kembali menanamkan nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa ini. Kemerosotan moral generasi muda perlu penanganan yang lebih intensif, di mana kita perlu menanamkan nilai moral sedini mungkin. Kemerosotan moral yang dialami bila tidak diberikan perhatian khusus akan menimbulkan akibat yang buruk bagi generasi yang akan datang. Pendidikan moral merupakan salah satu pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama dalam penanaman nilai moral pada anak. Masalah yang paling penting dalam pendidikan moral bagi anak Indonesia yaitu bagaimana kita sebagai orang pendidik agar setiap perbedaan yang muncul dapat kita arahkan menjadi suatu materi pendewasaan sikap dan perilaku anak dalam sosialisasinya. Tidak ada salahnya kita sisipkan pendidikan multikultur kepada anak usia dini sesuai dengan tingkat dan pemahaman mereka. Ya, itulah hasil persentase saya mengenai studi kasus perkembangan moral peserta didik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.